Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Saya Niki Srait dan Bribka Violivia kembali menemani Anda dalam catatan seputar investigasi CSI, program kerjasama antara Radio Televisi dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mabes Polri. Ya pemirsa, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya rasa aman di lingkungan masyarakat. Jadi pemirsa harus ingat jangan berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat karena tak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Dan nanti di studio akan ada rekan kami Ibtu Aziz yang akan memaparkan analisisnya ini soal fenomena pelanggaran lalu lintas. Namun pemirsa, kita simak terlebih dahulu 3 cuplikan berita utama di CSI hari ini. Polisi bongkar sindikat prostitusi ABG di Depok, Jawa Barat. Seorang korban dijual mertuanya. Kawanan perampok menjarah 2 toko emas sekaligus. Dan laporan khas CSI mengupas pembuatan sabu berkedok warung internet. Ya pemirsa, kita awali berita pertama dari Jawa Barat. Tim Buru Sergap Polresta Depok menggerebek tempat prostitusi di sebuah ruko di Jalan Margonda Raya. Ya, ini seorang muncikari bersama 4 pekerja seks komersial yang masih di bawah umur diamankan polisi. Tim CSI berkesempatan mengikuti penggerebekan oleh tim besar Polresta Depok. Sesampainya di lokasi di Jalan Margonda Raya, hujan turun cukup deras. Penggerebekan kali ini menyasar sebuah toko yang dijadikan tempat prostitusi. Empat pekerja seks komersial diamankan. Mereka masih di bawah umur, rata-rata berusia 15 dan 16 tahun. Mucikari yang mempekerjakan mereka berinisial N juga diamankan. Sesampainya di markas Polresta Depok, hujan turun semakin deras. Mucikari dan PSK dibawa ke ruangan terpisah untuk diinterogasi. Penggerebekan ini menindaklanjuti laporan warga yang resah. Anggota polisi menyamar sebagai pria hidung belang, berpura-pura ingin memakai jasa PSK. Tarif yang dipatok mucikari berkisar 500 hingga 700 ribu rupiah sekali kencan. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI, Raja Wali Televisi. Ya pemirsa, ini muncikari berinisial N mengaku baru pertama kali mempekerjakan anak buahnya dengan setoran 100 ribu rupiah sekali kencan. Nah ini tentu saja polisi tidak gampang percaya mengingat saat anggota kami menyamar, muncikari ini mematok harga 500 hingga 700 ribu rupiah. Nah, ini yang mengejutkan adalah salah seorang dari 4 PSK yang dipekerjakan N adalah menantunya sendiri. Mirisnya lagi, sang menantu dalam kondisi hamil 4 bulan. Siapa sangka, F, salah seorang dari 4 PSK yang diamankan polisi dari sebuah ruko di Jalan Margonda Raya, Depok, adalah menantu sang mucikari, Mami N. F, usianya masih 16 tahun. Ia menangis saat dibawa ke salah satu ruangan Mapolresta Depok. Mirisnya lagi, F tengah hamil 4 bulan. Ia melayani nafsu pria hidung belang dengan tarif 500 ribu rupiah sekali kencan. Setiap kali menunaikan tugas, 100 ribu rupiah ia setorkan kepada Mami N. F mengaku dipaksa Mami N yang tak lain adalah mertuanya. Mami N membantah. Katanya, sang menantu melakukannya atas kemauan sendiri. Sudah berapa lama, Mbak? Banyak. Baru kali ini. Baru kali ini. Iya. Itu anak mana aja Mbak yang Mbak ini? Yang 2 itu kan aku nggak tahu. Yang 1 tuh mantu aku. Dia udah aja ngikut gitu lah. Lagi hamil. Ada yang lagi hamil? Iya, 1 yang namanya. Polisi masih mendalami kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur ini. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI, Raja Wali Televisi. Sementara itu di Jawa Tengah, polisi membongkar praktik asusila yang menimpa siswi SMP di Wonogiri. Ya, ini pelakunya 2 pemuda yang sudah diamankan aparat Polres Wonogiri. Pemirsa, dalam gelar perkara di Mapolres Wonogiri, aib yang menimpa siswi SMP ini terbongkar setelah korban minta pindah sekolah. Orang tua korban mendapat pengakuan jika anak gadisnya ingin menghindari 2 pemuda yang selama ini telah merenggut kegadisannya. Polisi kemudian menciduk 2 pelaku dengan sangkaan melakukan hubungan badan dengan wanita di bawah umur. Namun kedua tersangka membantah melakukan perkosaan. Hubungan intim dengan korban dilakukan atas dasar suka sama suka.
Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Baru 1 bulan menikah, seorang suami warga Depok, Jawa Barat kehilangan kontak dengan istrinya lebih dari 24 jam. Komunikasi terakhir terjadi saat sang istri pamit pergi ke dokter gigi di Tebet, Jakarta Selatan, dan setelah itu ponsel sang istri tidak bisa dihubungi. Ini dia Daya Harsetiani, seorang istri di Depok, Jawa Barat yang dilaporkan menghilang. Baru 1 bulan Daya menikah dengan suaminya, Ulin. Berita kehilangan ini dilaporkan Ulin dan keluarganya. Ibu Daya hanya bisa menangis karena tak tahu lagi kemana harus mencari anak tercintanya. Sudah lebih dari sehari Daya menghilang. Komunikasi terakhir kali terjadi ketika Daya pamit kepada Ulin untuk pergi ke dokter gigi di Tebet, Jakarta Selatan. Ulin memastikan rumah tangganya tak mengalami masalah. Saya cek di toko giginya ke tempat emasnya juga nggak ada datang. Udah saya cari-cari ke rumah sakit, kemana-mana udah nggak ada. Ini nggak aktif nomor dan nggak ada kabar. Saya cari ke temannya, ke saudara saya semua nggak ada. Keluarga berharap Daya dapat segera ditemukan dalam kondisi sehat walafiat, terhindar dari tindak kejahatan yang belakangan terjadi dan menimpa kaum perempuan. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI, Raja Wali Televisi. Beralih ke informasi lain pemirsa, misteri pembunuhan gadis ABG di Bendungan Hilir, Jakarta mirip permainan puzzle. Potongan demi potongan dalam kasus ini akhirnya terjawab. Ada alasan kenapa tersangka yang tidak lain adalah paman korban melakukan perbuatan keji di kawasan hutan jati yang lokasinya tersembunyi. Jika diukur dari rumah korban di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, perlu waktu 2 jam untuk menuju lokasi pembunuhan di hutan jati Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Lokasinya jauh dari pemukiman dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Disinilah korban DA diperkosa dan dibunuh. Kepada penyidik Polda Metro Jaya, tersangka Rizal yang tidak lain paman korban beralasan kenapa ia memilih hutan jati untuk melampiaskan nafsu kejinya. Ia sengaja membawa korban ke Jasinga lantaran rumah orang tuanya berjarak 20 km dari TKP dan lokasinya sepi. Tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir di Rusun Ben Hill, Jakarta Pusat, sempat bersembunyi selama sebulan di Pandeglang, Banten. Ibu korban, saya ucapkan terima kasih sama Bapak, Ibu yang sudah mencari tersangka sampai akhirnya ketemu dan terungkap kasus anak saya. Saya banyak terima kasih yang tak terhingga. Setelah di dalam penguasaan penyidik, pelaku Anwar kemudian mengakui perbuatannya. Ditambahkan lagi kami bergerak menangkap setelah pendiaman di rumah tersebut sudah mendapatkan hasil DNA dari DVI. Dari hasil rekonstruksi di Jasinga Rabu 24 November 2015, tersangka membunuh karena khawatir korban akan membuka aib ke keluarga besar. Kasus ini sempat menjadi misteri selama berminggu-minggu. DA sempat dikabarkan menghilang. 4 hari kemudian, jasadnya ditemukan di Jasinga. Dan beberapa minggu setelah itu, polisi menangkap pelaku. Dari Jakarta, Arina Marisa, Wisnu Dwi, Raja Wali Televisi. Kita ke informasi lain pemirsa, pabrik sabu beromzet ratusan juta rupiah berhasil dibongkar polisi. Kali ini sang pemilik pabrik menggunakan warung internet sebagai kedoknya. Pemirsa, laporan khas CSI kali ini mengupas kasus tersebut yang didalangi narapidana di Lapas Cipinang, Jakarta. Peredaran narkoba seolah tak pernah surut di negeri ini. Warung internet di Jalan Jelambar Sakti Utama Raya, Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat hanyalah kedok. Barang bukti yang disita polisi membuktikan ruangan lantai 3 di warnet digunakan untuk memproduksi sabu. Hasil pemeriksaan Puslap 4, bahan-bahan kimia di rumah Hasan alias Rusli dinyatakan positif narkoba jenis sabu. Sepekan setelah penggerebekan, kami belum mendapat penjelasan dari mana komplotan Hasan mendapat bahan maupun teknik meracik narkoba jenis sabu.
Warnet inilah yang beberapa hari lalu digerebek oleh Polres Metro Jakarta Barat. Dari pabrik kecil yang berkedok warnet ini, produksi sabu-sabu beromset ratusan juta rupiah dihasilkan. Menariknya, produksi sabu-sabu dan juga peredarannya ini didalangi oleh sang pemilik yang ternyata sudah berada di LP Cipinang. Produksi sabu-sabu ini juga dibantu oleh sang istri dan juga beberapa anak buahnya. Bukan hanya sekali, beberapa tahun lalu, warnet ini juga pernah digerebek oleh pihak kepolisian dengan kasus yang sama. Dan saat ini yang tersisa dari warnet ini adalah 3 buah sepeda motor dan juga beberapa alat berat seperti mesin bubuk. Ini bukan kali pertama. Rusli alias Hasan yang berstatus narapidana kasus narkoba di Lapas Cipinang berulah. 2 tahun lalu pernah digerebek karena kepemilikan narkoba dan judi bersama istri pertama. Dulu itu tertangkapnya Pak Rusli atau panggilannya Pak Hasan itu, ya, dia itu punya usaha warnet di sebelahnya dan dia operasionalkan di sampingnya itu bengkel bubut. Nah, bengkel bubut itulah yang menjadi keseharian dia selama ini sebelum dia ditahan itu kejadian. Rupanya operasional kejadian narkoba yang pertama itu dia di lantai 2 di atas. Nanti lantai 3 digunakan untuk itu. Jadi usaha serubung. Setelah Rusli ditahan, ternyata warnet ini masih buka. Adalah Dewi yang mengaku sebagai istri kedua Rusli datang membantu usaha warnet. Kecurigaan mulai timbul di benak warga. Sebenarnya pengurus RW kita sendiri juga sering memakai warnet di sana, seminggu 2 minggu sekali. Ada kecurigaan. Kecurigaan itu dia sering adanya keribut semacam warnet ya, yang di sebelahnya itu agak kusuk-kusuk ribut lah gitu, agak berisik. Katanya juga pernah dilihat ada semacam disiapkan alat BCA tuh untuk pentransfer uang. Sudah pengurus RW sudah ada kecurigaan itu bermain online judi online. 2 kali digerebek karena kasus narkoba, rumah Hasan memunculkan dugaan jika pemilik rumah mampu mengendalikan bisnis terlarangnya dari balik Lapas Cipinang. Pertanyaannya adalah begini, dari mana sih mereka mendapatkan keahlian meracik sabu? Ya, Niki dan pemirsa, jawabannya sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Nah, ini masih kasus narkoba berkedok warnet. Ini ada 5 orang yang terlibat dalam pembuatan sabu skala industri rumahan di Jelambar, Jakarta Barat. Ini dari mana mereka mendapatkan keahlian meracik sabu? Kita simak lanjutan kisahnya dalam laporan khas CSI. Berbagai barang bukti yang disita dari warnet di Jelambar, Jakarta Barat menguatkan dugaan pembuatan sabu industri rumahan ini telah berlangsung lama. Namun 5 tersangka yang diciduk mengaku baru memproduksi sebulan. Mereka mempunyai peran masing-masing. Tersangka Bas misalnya merupakan ahli meracik sabu. Jadi ilmu yang mereka dapat itu mungkin otodidak atau belajar dari mantan yang pernah ditangkap oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya atas inisial H yang sekarang sudah menjadi narapidana di Lapas Cipinang. Menurut Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, teknik pembuatan sabu yang diproduksi di warnet Hasan bukanlah amatir. Dalam sehari, komplotan Hasan mampu memproduksi 20-30 gram sabu. Kalau kita menganalisa secara ilmu kepolisian, orang-orang ini membuat metafetamin, kalau itu belum berhasil menghasilkan sebuah metafetamin atau sabu-sabu, berarti itu masih amatir. Ya kan, tetapi kalau sudah menghasilkan metafetamin dan sudah diperjualbelikan, berarti itu sudah profesional. Kasus pabrik sabu berkedok warnet di Jelambar, Jakarta Barat patut mendapat sorotan. Sindikat narkoba diam-diam telah mampu membuat sabu dalam skala rumahan. Dalam kasus ini, terpidana Hasan yang mendekam di Lapas Cipinang diduga mengetahui dari mana mendapatkan bahan baku sabu. Ancaman pidana mati bagi pengedar narkoba tampaknya tak menyurutkan langkah mereka. Dari Jakarta, Novanaya Antaka, Friska Indriawati, Raja Wali Televisi.
Kita beralih ke informasi lain, 2 toko emas di Pasar Desa Danasri, Kecamatan Nusa Wungu, Cilacap, Jawa Tengah disatroni komplotan perampok bersenjata api. Ya, ini 3 orang satpam terluka setelah mencoba menggagalkan aksi perampokan tersebut. Dua toko emas di Pasar Desa Danasri, Kecamatan Nusa Wungu, Cilacap, Jawa Tengah disatroni komplotan perampok bersenjata api. Pelaku yang diperkirakan 6 orang itu beraksi di saat pasar sedang ramai. Mereka menjara toko emas Bintang milik Yusuf Rojabi dan toko emas Daga Putri milik Anang yang jaraknya berdekatan. Kawanan perampok membawa kabur sekitar 1 kg emas. Saya kan lagi jualan sih ya. Itu ada suara jedor. Nah, saya keluar sana. Katanya jedor terus bawa pistol lari ke sini terus menyerang ke toko emas. Di lokasi kejadian, aparat Polres Cilacap mengamankan selongsong dan proyektil peluru. Kita perkirakan 6 orang pelakunya di toko emas di daerah Nusa Wungu. Kemudian dari hasil penyelidikan kita duga 6 orang pelaku ini menggunakan senjata api. Dalam peristiwa perampokan ini, 3 orang satpam terluka terkena tembakan pelaku. Saat itu, Muslikin dan Suitno, 2 satpam BRI berusaha menolong satpam toko emas Sumardi. Seluruh korban kini dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Marnoto, Raja Wali Televisi. Beralih ke informasi lain pemirsa, pelaku curanmor yang menembak warga akhirnya ditangkap. 4 kawanan ini dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polsek Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Nah, ini mereka biasa beraksi di Bekasi dan juga di Jakarta Timur. Jalan Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat menjadi saksi bisu Ismail tewas ditembak kawanan pencuri motor. Saat itu, korban mencoba menghadang pelaku yang coba melarikan diri setelah beraksi. Ismail sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Hampir sebulan, 4 pelaku diringkus aparat Polsek Medan Satria, Bekasi. Sejumlah barang bukti digelar di halaman Polsek, termasuk 11 unit sepeda motor dan kunci letter. Mereka selama ini beraksi di Bekasi dan Jakarta Timur. Tembakan 1 kali. Setelah itu ada masyarakat umum mau menangkap, langsung ditembak di bagian mulutnya. Komplotan curanmor dari Lampung ini ditangkap berkat informasi masyarakat. Kawanan curanmor ini dijerat dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan, Raja Wali Televisi. Pemirsa, 2 warga terluka akibat tawuran antar warga di Johar Baru, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya sesaat lagi di catatan seputar investigasi. Pemirsa, tawuran antar warga kembali pecah di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat dini hari tadi. Ya, akibat tawuran ini 2 orang menderita luka parah. Tawuran ini merupakan yang kesekian kalinya terjadi di kawasan Johar Baru. 2 warga bertetangga yaitu Keramat Pulau Gundul dan Keramat Jaya saling lempar petasan, batu, bahkan gas air mata. Ya pemirsa, tawuran dipicu persoalan sepele, yaitu saling ejek di antara mereka. 2 orang warga terluka terkena lemparan dan dilarikan ke rumah sakit. Dan ini Afi, apa sebenarnya tindakan paling tepat agar warga jera tidak tawuran dan mengganggu masyarakat lain? Ya, ini mungkin bisa diberlakukan hukum pidana ya, biar jera untuk para pelakunya, karena ini kan merupakan tindakan provokasi yang bisa menjurus ke tindakan pidana lainnya seperti kejahatan pengrusakan, juga penganiayaan. Dan ini dipicu persoalan sepele ya, yaitu saling ledek. Tanggapan Afi? Ya, ini masyarakat juga kan sudah dewasa ya, jadi tidak boleh saling ejek, jadi menyebabkan banyak kerusakan, kemudian juga jangan mudah terprovokasi, karena kan ini sebenarnya merugikan masyarakat juga. Dan sekiranya hal-hal yang memicu gesekan itu diselesaikan dengan baik, dengan jalan damai atau jalan musyawarah begitu ya. Betul. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Selama beberapa minggu terakhir, Polda Metro Jaya menggelar razia kendaraan bermotor di sejumlah lokasi. Ya, ini yang menjadi target razia adalah kendaraan yang melawan arus lalu lintas.
Salah satu lokasi yang sering terjadi pelanggaran berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di Jalan Pegangsaan misalnya, para pengendara motor tak juga menghentikan laju motor meski telah dihadang polisi lalu lintas. Ya, selain sepeda motor, pelanggaran juga dilakukan pengemudi bus Patas jurusan Kampung Melayu Blok M. Nah, dari hasil razia ini, sebagian besar pengemudi atau pengendara tidak memiliki dokumen asli kendaraan. Ada pula yang membawa dokumen, tapi pajak kendaraan tidak pernah terbayar. Dan pemirsa, untuk membahas fenomena pelanggaran lalu lintas, sudah ada Ibtu Aziz, anggota NTMC Polri di studio yang akan memaparkan analisisnya. Selamat siang Ibtu Aziz. Selamat siang, Gigi. Saya ingin bertanya, ini mengapa pengendara cenderung menghindari razia yang ada di depan mereka? Iya, memang pengalaman kami di lapangan, pada saat kami melaksanakan razia ataupun pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan bermotor, banyak di antara mereka yang cenderung menghindari pemeriksaan dari petugas. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka sebagian besar melawan arus lalu lintas demi menghindari pemeriksaan dari petugas. Nah, ini sungguh disayangkan karena dengan kita melawan arus akan mengakibatkan kecelakaan yang lebih fatal. Nah, mereka yang menghindari petugas ini adalah mereka-mereka yang pastinya tidak mempunyai kelengkapan surat seperti SIM dan STNK. Nah, ini silakan dijelaskan, ini apa fungsi kelengkapan surat kendaraan dan apa fungsi pajak kendaraan bermotor itu, Aziz? Ya, memang untuk kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK, yang pertama adalah SIM adalah untuk bukti lisensi si pengemudi kendaraan ini untuk mengendarai kendaraan, dan yang kedua adalah STNK adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, di STNK ini adalah ada kewajiban pajak yang harus kita bayarkan setiap tahunnya, dan apabila tidak dibayarkan maka akan mendapatkan denda dan diakumulasikan di setiap tahun. Nah, fungsi dari pajak sendiri adalah yang pertama untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan raya termasuk sarana pendukung lainnya. Dan di pajak itu sendiri juga ada yang namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas yang dikelola oleh Jasara Harja. Dan ini apabila terjadi kecelakaan maka korban tersebut akan mendapatkan santunan dari Jasara Harja sesuai dengan tingkat kecelakaannya. Nah, ini tuh Aziz, per 16 November kemarin Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Bisa dijelaskan lebih lanjut tidak ke pemirsa? Ya, pemirsa, jadi informasi bahwa khususnya pemerintah DKI Jakarta sudah menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Dan ini berlaku mulai dari November kemarin sampai dengan 31 Desember 2015. Yang pertama, kami himbau untuk segera membayar pajak Anda untuk membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan yang sudah rusak. Dan yang kedua, bagi Anda yang memiliki kendaraan tangan kedua dan identitas kendaraan yang Anda miliki masih identitas pemilik lama, maka Anda dapat melakukan balik nama secara gratis. Nah, ini untuk alasan keamanan karena lebih aman lagi kalau kendaraan yang Anda miliki sekarang identitasnya adalah identitas Anda sendiri. Sampai akhir tahun ini, jadi harus buru-buru segera diurusnya begitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, ini prosedur pengurusan dan pajak kendaraan bermotor ini seperti apa dan kemana pajak harus dibayarkan itu, Aziz? Ya, untuk pemirsa yang ada di sekitaran DKI Jakarta dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor Anda di samsat terdekat yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dan apabila Anda ingin melakukan balik nama kendaraan Anda, jangan lupa untuk membawa identitas pemilik lama, kemudian identitas pemilik baru yang akan dicantumkan nantinya, kemudian membawa serta kendaraan Anda untuk dilakukan cek fisik, dan yang terakhir adalah faktur pembelian kendaraan bermotor. Ya, jadi penjelasan gamblang dari Ibtu Aziz, pemirsa, cukup gamblang, dan ini kebijakan terbaru di Pemprov DKI sampai akhir tahun, jadi sebaiknya buru-buru ya. Ini ada kemudahan begitu diberikan Pemprov DKI Jakarta, segera urus pajak kendaraan bermotor Anda agar Anda tidak perlu lagi lari-lari ketika menghadapi razia dari kepolisian. Dan pemirsa, sekian dulu CSI hari ini. Setelah ini akan ada program Lensa Indonesia yang akan dibawakan oleh Ahmad Topan dan juga Intan Bedisa. Halo teman-teman. Ya, Niki dan juga Bribka Afi, di Lensa Indonesia siang hari ini kami memiliki informasi di mana nih bagi Anda orang tua ini harus lebih berhati-hati dalam hal memberikan makanan kepada anak Anda, karena ini ada kejadian di Tegal, ada seorang anak yang tewas dikarenakan tersedak makanan cilok. Wah, ini bahaya sekali ya. Dan selain itu di Fokus Lensa Indonesia siang kali ini kita akan membahas mengenai bahaya mendengkur. Nah, ini jangan disepelekan karena ternyata mendengkur bisa menyebabkan kematian, pemirsa. Nah, tapi saya kembalikan dulu ke Niki dan juga Bribka Afi.
Baik teman-teman, selamat bertugas dan pemirsa selamat menyaksikan Lensa Indonesia Siang. Saya Niki Sirait. Saya Bribka Afi-Olivia. Dan juga mewakili Tuaziz mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.